sebelah kanan saya ini jangkar asli alias otentik ya dari kapal-kapal besar yang waktu itu berlayar di sekitar Selat Sunda ya. Ini terlempar sampai ke kota Bandar Lampung. Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus. Menjadi salah satu ledakan terdahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Suara dentumannya terdengar ribuan kilometer. Tak hanya luka, erupsi juga meninggalkan jejak dan saksi bisu betapa dahsyatnya erupsi Krakatau. Menjadi lokasi yang tepat berada di samping Selat Sunda, Lampung merasakan kerusakan paling parah selain Anyer. Di tengah kawasan kota Bandar Lampung, berdiri tegak lampu suar tua, saksi bisu mengerikannya letusan Krakatau. Lampu suar ini dulunya berada di Teluk Lampung dan menjadi alat navigasi penting bagi kapal di Selat Sunda. Letusan Krakatau yang disertai gelombang tsunami setinggi lebih dari 30 meter menghancurkan infrastruktur kelautan di pesisir barat Lampung, termasuk diantaranya adalah mercusuar. Letusan bahkan menciptakan gelombang tekanan atmosfer yang mengelilingi bumi sebanyak 3 hingga 4 kali. Lampu suar disebut-sebut bisa selamat hanya karena terletak lebih tinggi di lautan. Jadi dari Selat Sunda ke Teluk Betung dan ini disimpan di area halaman kantor Pemkot Bandar Lampung atau pemerintah kota Bandar Lampung. Ini juga asli, bobotnya setengah ton, terpental sejauh hampir 2 km. Nah, ini juga diabadikan menjadi tugu lampu suar di kota Bandar Lampung. Menurut arsip Hindia Belanda dan publikasi Royal Society of London, saat itu lebih dari 165 kapal hancur atau karam di sekitar Selat Sunda dan pesisir Lampung. Gelombang laut yang mendadak naik secara ekstrim menyebabkan kapal-kapal terseret hingga jauh ke daratan. Sebuah diorama menggambarkan betapa mengerikan detik-detik terjadinya letusan dan kejadian setelahnya. Beberapa serpihan material muntahan Gunung Krakatau yang disimpan banyak ditemukan di kawasan Lampung Selatan. Tak hanya itu saja, sebuah jangkar juga menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya kekuatan alam. Nah, ini di sebelah kanan saya ini jangkar asli alias otentik ya dari kapal-kapal besar yang waktu itu berlayar di sekitar Selat Sunda ya. Ini terlempar sampai ke kota Bandar Lampung, ditemukan sekitar tahun 1900-an dan sekarang diletakkan di Museum Lampung. Ini menurut keterangan dari petugas museum, bobotnya itu 10-20 ton. Jadi kebayang ya begitu dahsyatnya waktu itu letusan Krakatau sampai bisa melemparkan jangkar besar ini. Sebelum Krakatau meledak dan mengguncang dunia tahun 1883, Selat Sunda telah menyimpan sejarah letusan yang jauh lebih tua sekaligus lebih besar. Ribuan tahun lalu, berdiri sebuah gunung raksasa yang dikenal sebagai Proto Krakatau atau Krakatau Purba. Gunung ini diperkirakan menjulang hingga 3.000 meter dan meletus hebat sekitar abad ke-5 Masehi. Letusannya membentuk kaldera besar di dasar laut dan dipercaya oleh sebagian sejarawan sebagai peristiwa yang mengubah garis pantai Jawa dan Sumatera. Secara sains benar, karena memang itu kan berapa kilometer kubik terlontar ke udara, sehingga lepaslah Sumatera dan Jawa itu terlepas. Nah, itu sampai berbulan-bulan itu cahaya matahari itu tertutup oleh abu-abu vulkanik Gunung Krakatau. Berapa minggu itu dunia bukan hanya Indonesia, jadi sedunia ini warna langit itu berubah menjadi merah-merah hitam gitu. Termasuk 3 nama yang kelak menjadi inti Krakatau sebelum ledakan 1883. Rakata, Danan, dan Perbuatan. Inilah yang disebut-sebut sebagai awal dari siklus kehancuran dan kelahiran gunung api di jantung Selat Sunda. Letusan-letusan kecil tercatat oleh pelaut dan pedagang dari India dan Timur Tengah sejak abad ke-16, namun baru tercatat resmi oleh Belanda 100 tahun setelahnya.
Meski begitu, tak sedikit yang percaya bahwa letusan Krakatau ada kaitannya dengan aktivitas goib. Dari cerita legenda yang tersohor, konon dulunya kawasan Selat Sunda dihuni dua kerajaan kuno. Sebuah pertikaian membuat Sang Prabu murka dan meminta sang dewa untuk menurunkan murka. Ya, artinya pada waktu itu sudah terjadinya perjanjian dua kerajaan ini, maka ada kemurkaan karena ada hal yang bakal membuat Prabu Rakata ini murka karena merasa bahwa seorang dari anaknya atau putri ini merasa dipermainkan oleh kerajaan yang ada di Selat Sunda, sehingga beliau naik ke suatu gunung dan di situ beliau berdoa dengan bahasa Buddha, ya, keyakinan pada waktu keyakinan Buddha, sehingga terjadilah ada petir, ada semacam kilat yang datang dari langit, akhirnya mengaktifkan gunung itu. Sebenarnya gunung tersebut tidak aktif pada waktu itu, namun karena ada doa mungkin yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, maka terjadilah gunung itu aktif yang menimbulkan bara api. Tetapi, di balik semua teka-tekinya, justru lewat bencana besar inilah ketabahan hati masyarakat Lampung terlihat. Di kawasan Teluk Betung, sebuah masjid berdiri tegak sampai sekarang meski dulu nyaris rata dengan tanah akibat letusan Krakatau. Inilah Masjid Jami Al-Anwar. Dibangun di awal 1830-an, masjid ini dulunya adalah surau tertua di wilayah Lampung. Didirikan oleh pasompe atau para pengembara dari negeri Bugis di Sulawesi Selatan. Itu ada 3 orang, ya, Daeng Muhammad Ali, kemudian Daeng Muhammad Saleh dan Daeng Ismail. Nah, mereka inilah yang kemudian menginisiasi membangun surau di kawasan ini. Menurut sejarah lisan dan catatan kolonial Belanda, meski Teluk Betung tak terkenal langsung oleh awan panas, abu vulkanik jatuh dengan intensitas tinggi menyebabkan kegelapan total di siang hari selama hampir 48 jam. Gelombang di Teluk Betung mencapai tinggi lebih dari 15 meter dan menyapu seluruh permukiman sekaligus mengubah garis pantai Teluk Betung secara signifikan. Mengganti musola Al-Anwar yang hancur nyaris tak bersisa, masyarakat kemudian membangun Masjid Jami sebagai pengingat. Dari puing lampu suar yang berpindah, jangkar kapal yang terdampar, hingga masjid yang kembali berdiri, setiap jejak membawa kita pada satu kesadaran. Meski telah memorak-porandakan kehidupan, letusan Krakatau juga membentuk daratan baru, memperkaya ilmu, sekaligus menguji daya tahan manusia.